Ada NIM, ada nama mahasiswa, ada nilai, kode MK, nama MK, kode dosen, dan nomor dosen. Nah, kemudian kalian diminta untuk menentukan mana yang merupakan ketergantungan fungsional, mana yang merupakan ketergantungan fungsional penuh, dan mana yang merupakan ketergantungan penuh. Ya, kita masuk ke ketergantungan fungsional dulu. Oke, siapa yang bisa? Gue angkat tangan. Salah nggak apa-apa. Silakan Saya nih. Ya, monggo. ketergantungan fungsional, nama mahasiswa, nilai, nama mata kuliah, sama nama dosen. Itu dan saya tulis ya, saya tulis. Kemarin saya ajarkan untuk ketergantungan diilustrasikan tanda panah ya. Oke, Umi yang di sebelah kiri yang menjadi ini apa dulu? Yang menjadi key-nya apa dulu? NIM. Nih, oke. Kemudian mempengaruhi apa saja tadi? Mempengaruhi nama mahasiswa, Oke, nama mahasiswa, nilai, lagi, mahasiswa, nilai, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode dosen, sama nama dosen. mata kuliah. Ini sebelahnya atau sebelahnya? Iya, Bu, sebelahnya. Kode MK, Iya. kemudian kode dosen gitu. Iya, sama nama dosen. Nah, ada lagi? Hanya bisa satu ini saja? Ini aja. Iya, Bu. Terima kasih, Umi. Yang lain? Ada yang punya pendapat? Yang lain? Silakan angkat tangan. Yang lain? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Namanya juga berpendapat. Nanti kan saya aja. Yang lain? Jadi mana yang merupakan ketergantungan fungsional? Langkah yang pertama adalah kalian harus menentukan key-nya dulu. Mana yang merupakan key dijadikan di sebelah kiri dulu. Kemudian baru kita menentukan yang bukan key-nya, itu dimasukkan. Mana yang merupakan ini termasuk yang key ini, termasuk yang key. Dan yang lain ada yang mau memberikan pendapat? Key-nya kode dosen, Bu. Oke, Farhan. Kode dosen, oke. Ini kode dosen. Karena kita masih dalam ketergantungan fungsional, maka kita hanya yang satu key dulu ya. Oke, kemudian mempengaruhi apa saja, Farhan? Nama dosen. Nama dosen. Oke. Sama nama MK. Ada lagi, Farhan? Kode MK, Bu. Di bawahnya ya? Iya. Ya. Mempengaruhi Nama MK. nama MK. Sama nama dosen. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Oh, ini melanjutkan dari Umi atau hanya punyamu sendiri, Farhan? Punya aku, Bu. Oke. Tidak melanjutkan ya? Oke. Next, siapa lagi? Satu lagi, nanti kita bahas. Satu lagi? Ini pendapat? Jangan malu-malu. Masa hanya Umi Farhan, mana yang lain?
Ada Rizal, ada Bagus Adianto, ada Bagus Rido, ada Bismat, Dava, Dina. Oh banyak ini, ada 25 mahasiswa ya. Masa cuma 2? Mana yang lainnya? Mana nggak apa-apa. Udah ada? Yang lain? Oke. Kita bahas. Jadi punyanya Umi ini sebenarnya NIM itu sudah betul kamu jadikan sebagai ketergantungan. Kok ketergantungan? NIM ini sudah dikategorikan sebagai atribut yang key, itu sudah betul. Nah, masalahnya adalah yang mempengaruhi dari si NIM ini apa saja. Nama mahasiswa ini sudah betul. Nama mahasiswa pasti dia akan bergantung kepada NIM. Maksudnya adalah kalau NIM-nya sekian, maka nama mahasiswa itu adalah itu. Pasti dia akan bergantung kepada NIM. Ya. Ini pasti. Nilai ini tidak bergantung kepada NIM. Nanti kita akan bahas kenapa nilai ini tidak bergantung kepada NIM. Kode MK juga tidak bisa bergantung kepada NIM. Karena apa? Karena NIM dengan kode MK itu adalah suatu atribut yang berbeda. Entitasnya sudah berbeda. Kalau NIM itu berada di entitasnya mahasiswa, ya, keunikannya dari tabelnya mahasiswa. Kalau kode MK itu adalah keunikan dari tabel mata kuliah. Jadi dia sudah beda tabel. Dia sudah merupakan atribut yang berbeda. Ya, entitasnya juga beda. Yang satu itu adalah untuk mahasiswa, yang satu itu adalah untuk mata kuliah. Jadi tidak bisa dijadikan satu. Kemudian kode dosen juga tidak bisa bergantung kepada NIM. Ya, jadi kode dosen itu beda fungsinya dengan NIM. NIM itu untuk mahasiswa, sedangkan kode dosen itu untuk dosen. Jadi entitasnya sendiri sudah berbeda. Fungsionalnya sudah berbeda. Nah, kemudian habis itu nama dosen juga tidak bisa karena NIM itu adalah khusus untuk mahasiswa. Kalau nama dosen dipengaruhi untuk NIM, berarti NIM-nya mahasiswa itu akan merujuk kepada nama si dosen. Itu kan pasti tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kalau NIM itu pasti merujuknya kepada atribut. Nah, begitu. Ya, Umi, oke? Nah, sip. Ya, nanti akan saya cari. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Tapi saya salut kamu sudah berani untuk menggunakan pendapat, ya. Nah, sekarang kita lihat punyanya Farhan. Farhan ini sebenarnya sudah sesuai, Farhan. Jadi kode dosen dan kode MK itu memang akan menjadi sebagai key. Sebenarnya tadi kenapa saya tanya, ini melanjutkan dari Umi atau hanya punyamu sendiri? Ternyata punyamu sendiri. Sebenarnya kenapa saya bilang seperti itu? NIM ini juga merupakan key. Nah, maka saya tanya, ini kelanjutannya atau punya sendiri? Karena NIM itu juga merupakan atribut key. Ya, cuman masalahnya yang di belakang itu saja yang tidak memenuhi. Kode dosen juga merupakan key, sudah betul. Merupakan atribut key, jadi dia berada di sebelah kiri dari tanda panah. Ini juga sudah betul. Nama dosen ini sudah betul, ya. Jadi kode dosen ini memang merujuk kepada nama dosen. Kalau kode dosennya itu 01 pun A, katakan, maka nama dosennya pasti si itu. Jadi dia memang bergantung kepada dari kode, ya. Nama MK, nah nama MK ini tidak mempengaruhi dari kode dosen, karena nama MK ini ada kode MK, ya. Ada nanti tempat dia bergantung. Kalau tidak ada tempat bergantung, maka boleh masuk di sini, tapi karena dia ada tempat bergantung, ada kode MK, maka dia nanti masuknya ke kode MK. Nah, oke. Kemudian kode MK. Nah, ini ada 2. Ini namanya redundancy data. Ada satu atribut tapi berada di 2 tempat, di 2 tabel. Ini kan ada satu atribut nih. Nama MK-nya ada di kode dosen, nama MK lagi ada di kode MK. Harusnya yang di sini nggak usah, Pak.
karena dia sudah ada kode MK. Ya, kalau kamu masukkan di kode dosen, ini yang namanya sudah tidak satu atribut yang sama terletak di dua tabel. Ini kan nanti jadinya terletak di dua tabel yang berbeda. Aja adalah namanya. Jadi letakkan saja di nama MK. Kecuali tidak ada kode dosen ya, kode dosen, kode MK ya. Kalau tidak ada kode MK, maka nama MK bisa masuk ke kode dosen. Ya, tapi berhubung di sini sudah ada kode MK, tempat dia bergantung, dia khusus, ya sudah ada key-nya tersendiri, maka tetap dimasukkan ke kode. Kemudian nama dosen, kamu nggak kebalik, nah, nama dosennya masuk ke dosen tuh, kan? Key-nya masuk ke sini. Kan dia sudah punya sendiri key-nya untuk dosen. Ya, jadi nama dosen kecuali tidak ada kode dosen dan yang semuanya ya. Kecuali tidak ada kode dosen. Kalau tidak ada kode dosen, nama dosen bisa masuk ke kode MK. Ya. Kalau tidak ada kode dosen. Tapi karena sudah dia punya key sendiri untuk dosen, ya, maka masukkan di kode dosen. Jadi masukkan ke key-nya asli, key yang betul-betul merupakan cerminan dari si nama dosen. Oh, nama dosen ada di sini, ya ini redundansi lagi, paham ya? Jadi salah satu saja. Ya. Tapi kalau seperti ini masih ada beberapa. Berarti kan ini saya hapus dulu ya. Sebenarnya kalau ini ini aja nih. Karena nama dosen, kode dosen sama kode MK sudah masuk ke penyiapan tadi ini saya masuk ya. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 atribut yang sudah ada. Ini sudah ada nama mahasiswa, kode MK, NIM, kode dosen, yang lain sudah masuk semua di sini. Tinggal satu, apa itu nilai? Ya. Nilai ini seperti apa? Nilai ini tidak bisa bergantung kepada NIM saja. Kalau dia bergantung kepada NIM, berarti semua mahasiswa memiliki nilai yang sama lah. Saya sama-sama. Ini kan di tabelnya kan ada NIM, nilai mahasiswa, nama mahasiswa dengan nilai. Berarti nanti logikanya adalah semua mata kuliah dari mahasiswa tersebut akan memiliki nilai yang sama. Ada biar gampang. Ada lain, ada mahasiswa, jadinya yang satu hari. Ini kan tabelnya akan jadi seperti ini. Ini nama mahasiswa dan nilai. Berarti kalau tabelnya seperti ini, semua mata kuliah dari si mahasiswa ini nilainya ke 70. Mungkin nggak? Mungkin kan? Berarti dia tidak bergantung kepada NIM. Saya ubah sekarang. Kalau begitu dia akan bergantung kepada dosen. Cek nilai. Tapi ini adalah kode dosen. Kemudian ini nama dosen. Ini. Karena ini hanya orangnya saja yang berubah ya, fungsinya aja yang berubah, yang tadi mahasiswa ini dosen. Ini mengartikan bahwa semua mahasiswa
di dosen tersebut akan memiliki nilai yang sama. Jadi kadang saya mengajarnya di dua mata kuliah. Saya kan mengajar di studi independen, saya juga mengajar di desain sejarah. Nah, berarti semua mata kuliah yang saya ajarkan itu nilainya akan sama semua untuk semua mahasiswa. Apa mungkin seperti itu? Makanya kalau yang dapat nilai yang bagus ya enak ya. Tapi kalau yang jelek ya kasihan. Kan karena tidak semua, katakan dia bagus di studi independen, dia kurang di sistem sejarah. Tapi kan ini kan sesuatu yang tidak, ya. Jadi dia bukan bergantung kepada itu. Kalau bergantung kepada nama MK gimana? Ini ya MK kalau sebenarnya bagaimana? Ini berarti semua mahasiswa yang saya ajar di basis dasar nilainya akan semuanya sama gitu. Dan semua mahasiswa yang saya ajar di studi independen nilainya semuanya sama 8. Apakah mungkin? Oh, walaupun untuk kemarin saya ngajar di PSI sebenarnya nilainya tetap semua ya. Tapi kan secara realnya nanti kan up and down. Nah di sistem kalau di KSI kemarin kan memang masih dasar sekali tentang komputer, tentang hardware itu hal-hal yang mendasar lah gitu, yang mudah sekali. Nah kalau sistem bersejarah belum tentu ada namanya IRD, normalisasi, nah kan tidak pencapaian dari setiap mahasiswa belum tentu. Berarti ini juga tidak bisa nilai dimasukkan sebagai atau hanya bergantung kepada model. Bisa. Berarti bagaimana? Berarti dia bergantung kepada lebih dari satu key. Ya, dia bergantung kepada NIM-nya, kode dosennya, dan kode MK. Ini ya, nilai itu bergantung kepada mahasiswanya siapa, kemudian dosennya siapa, dan mata kuliahnya apa. Ini kalau misalnya satu mata kuliah itu diajar oleh lebih dari satu dosen. Contohnya itu kayak pendidikan agama. Agama itu kan di semua fakultas ya. Kalau diajar hanya satu dosen saja, itu akan uyang dosennya, ya kan? Mungkin kalau online seperti ini kan tidak menjadi masalah ya, tapi kalau offline itu tidak mungkin. Jadi biasanya kalau untuk yang mata kuliah yang umum ya, yang semua fakultas itu ngambil, itu biasanya satu mata kuliah tersebut diajar oleh lebih dari satu dosen. Seperti saya dulu TIK saya dulu juga mengajar, kemudian ada beberapa dosen juga mengajar di TIK. Saya dulu mengajar di Fakultas Hukum dan Sipil kalau tidak salah. Nah, untuk yang Fakultas Fasilkom sendiri, penampilannya banyak, kemudian ekonomi sendiri. Jadi ada 3 dosen dulu untuk TIK saja loh ya, di TIK saja. Nah, kalau yang seperti ini maka kode dosen dimasukkan ya untuk mempengaruhi nilai. Kalau tidak, cukup hanya NIM dan kode MK.
Ya, jadi nanti tergantung dari datanya. Kalau lihat di sini, kalau datanya di sini, arti ini dia, oke, kita ini dia, berarti hanya perlu NIM dan kode MK saja. Karena satu ya betul. Karena satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Paham ya? Jadi ya ini saja. Yang ini kalau untuk satu MK diajar lebih dari. Kalau sesuai data yang kita ambil ini, satu MK satu dosen, maka yang sesuai adalah yang ini. Nah, sesuai data ini ya, maka saya nanti akan punya 4 target. Ini NIM dan nama siswa, kemudian kode dosen dan nama dosen, kemudian kode MK dan nama MK, dan NIM, kode MK, dan ya. Bu, kalau misalnya ini kode dosen juga boleh, Bu? Boleh. Ini kalau kamu ganti sebagai kode dosen juga boleh. Tapi kalau NIM nggak boleh. NIM ini harus wajib dimasukkan di sini. Ya. Karena kan merujuk kepada siapa yang mengambil atau siapa yang mendapatkan nilai. Kalau kode dosen dengan kode MK, itu karena satu dosen satu MK, ini sama saja. Tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau NIM wajib, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Bagaimana? Paham atau tidak? Nah, mana yang merupakan ketergantungan fungsional? Ini merupakan ketergantungan fungsional. KF. Kenapa? Karena dia hanya bergantung kepada satu key saja. Ini juga dia merupakan KF. Kenapa? Karena dia hanya bergantung kepada satu key saja. Ini juga sama, merupakan KF. Kenapa? Karena dia hanya bergantung kepada satu key saja. Lihat yang di sebelah kiri. Hanya ada satu, ini juga hanya ada satu, ini juga hanya ada satu, hanya ada satu, maka dia termasuk sebagai KF. Ya. Kemudian habis itu, nah ini karena dia bergantung kepada lebih dari satu, maka dia termasuk KF. Paham? Saya bikin tabel ini biar kalian paham aja ya. Nih untuk yang tabel. Bergantikan tabel. Ini kalian dimasuk. Ya. Jadi yang mana yang ketergantungan fungsional? Ya ini 1, 2, 3. Ini adalah ketergantungan fungsional. Kemudian mana yang merupakan ketergantungan fungsional penuh? Cuma ini. Ini merupakan ketergantungan. Nah, sekarang ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif itu apa? Ketergantungan transitif adalah apabila ada atribut-atribut yang bukan key. Yang bukan key berarti yang di sebelah kanan ya. Yang bukan key yang masih bergantung antara satu dengan yang lain. Kita cek yang di sebelah kanan. Siapa yang tahu mana yang mungkin ada ketergantungan transitif? Yang mungkin ada. Nanti kalau sudah ditunjukkan mana yang mungkin ada baru kita cek. Apakah memang ada nilai satu-satu. Mana yang kira-kira yang mungkin ada ketergantungan transitif? Siapa bisa? Yang mungkin ada di tempat ini. NIM, kode MK, kode dosen, kode MK, dan nama NIM dan kode MK. Siapa yang bisa? Masih ingat nggak? Untuk ketergantungan transitif, ketergantungan transitif adalah apabila ada atribut-atribut yang bukan key, katakan lagi, yang bukan key, yang masih bergantung dengan atribut bukan key lain. Ya, ketergantungan transitif. Nah, pertanyaan saya adalah, mana yang mungkin ada ketergantungan transitif? Siapa yang bisa?
Yang mungkin ada, yang mungkin ada yang bisa. Ayo, kan kelihatan jelas di situ. Nilai, Bu. Nilai, oke, nilai. Berarti yang di urutan ke bawah ya. Iya, karena itu kan membutuhkan 2 key. Salah paham. Saya tanya, ketergantungan positif adalah ketergantungan yang apabila ada atribut bukan key yang masih bergantung dengan atribut bukan key lainnya. Yo. Paham nilai ya. Kita lihat NIM. Berarti NIM itu yang berada di paling atas. Kita cek dulu yang lain. Saya coba dengerin ini ya. Coba di ini. Ketergantungan positif adalah ketergantungan apabila ada atribut bukan key masih bergantung kepada atribut bukan key lainnya. Yuk, bagaimana? Nama mahasiswa, Bu. Lagi. Tinggal gini aja Mas. Nomor 1 kan kita ada 4 ya, 4 baris itu ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Bahan tadi yang nomor 4. Jawaban tadi nomor 1 berarti ya. Iya, Dan kalian tadi nomor 1. Yang lain. Ayo, belum ada Saya, yang Bu. betul. Nama dosen, Bu. Nama dosen berarti yang nomor 2. Yang lain. Terus yang lain berarti masih belum ya. Yang lain. NIM, Bu. NIM nomor 1 berarti. Yang lain. Ayo, belum ada yang betul loh, tapi jawabannya saya tekankan lagi. Ketergantungan dari pada ketergantungan apabila ada atribut bukan key. Saya sudah tekankan. Masih bergantung kepada atribut bukan key lain. Ayo, masa dari 20 sampai 28, 27 mahasiswa saya, ayo. Coba dicerna apa yang saya inginkan. Gimana? Ayo. Siapa lagi yang mau memberikan pendapat? Mata kuliah berarti di nomor 3. Lagi. Yang lain? Lihat lagi yang lain. Yes. Ini lagi saya. Berapa kali ya saya sudah ngomong itu. Ketergantungan transitif itu kan apabila kita melihatnya apabila mengecek apakah ada atribut-atribut yang bukan key, kami bergantung dengan atribut bukan key lainnya. Berarti yang kita lihat di sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, atribut bukan key. Bukan key. Sebelah kanan, Bu. Bukan key itu sebelah kanan. Kalau yang key itu yang sebelah kiri. Nah, sudah tahu ya. Yang di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan itu ada yang bukan. Kita mau cek nih, apakah ada ketergantungan antara yang di sebelah kanan ini ya, atribut yang bukan key ini dengan atribut bukan key lainnya. Sudah paham belum? Berarti bagaimana? Yang di sebelah kanan kita harus ngecek, ya kan? Dari beberapa atribut yang ada di sebelah kanan ini, yang atribut bukan key ini, kita ngecek apakah
antara satu dengan yang lain itu masih ketergantungan. Yang di sebelah kiri abaikan, karena di sebelah kiri itu hanya ketergantungan fungsional, ketergantungan fungsional penuh saja. Transitif ini hanya kanan saja. Sudah paham? Ya, dia tuh yang sebelah kanan. Sekarang saya ulangi lagi pertanyaannya, mana yang merupakan kemungkinan adanya ketergantungan transitif? Saya balikin lagi. Masa belum bisa paham? Ayo. Masa belum adanya Anda? Ayo, ini kalau ini bisa, insya Allah nanti saya lebih gampang menjelaskan untuk yang 1NF dan 3NF. Bagaimana? Mana yang mungkin ada ketergantungan transitif? Masih belum? Masih ada? Belum ya? Kalau kita mengecek, berarti kita memerlukan lebih dari satu atribut, betul? Kita mau diuji nih, apakah atribut yang satu dengan yang lainnya itu ada ketergantungan transitif, ada ketergantungan. Berarti jumlah atributnya harus lebih dari satu. Oke? Balik lagi ke pertanyaan di awal. Mana yang mungkin ada ketergantungan transitif di 4 value itu? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Belum paham juga. Nilai, oke. Bentar, kita cek nilai. Lihat di sini. Nih, kalian lihat yang di sini aja ya. Yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri jangan dilihat. Kalau ketergantungan transitif, kita lihat yang di kanan. Nih, yang merah-merah ini aja yang kalian lihat. Nih, nilai, oke. Nilai, untuk nilai kita ngecek sama apa? Kalau kita ingin menguji kan berarti harus ada atribut lainnya untuk saya uji. Saya mau menguji dengan atribut apa untuk nilai? Ya, sudah paham belum? Ya, mana? Masih belum paham? Ayo, saya balik lagi ke pertanyaan. Mana yang mungkin ada ketergantungan transitif? Yang mungkin ada ketergantungan transitif. Nilai sama nama mahasiswa, Bu. Oke, kita cek nilai sama mahasiswa. Nilai dengan jauh dari per ini aja Mas, per line. Ya. Per line aja, dia tidak bisa melompat ke tabel yang lain, nggak bisa. Ini kan nanti jadinya harus tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. Kecuali kalau nama mahasiswa ada di sini, nah baru saya bisa membandingkan. Berhubung nama mahasiswanya tidak di sini, saya tidak bisa membandingkan. Kejauhan, beda tabel. Berarti sama nama mata kuliah? Nama mata kuliah juga dia beda tabel. Kan beda tabel. Yo. Ini kan nanti jadinya gini ya. NIM, nama mahasiswa, kode MK, dan nama MK. Itu satu tabel. NIM dengan mahasiswa itu satu tabel. Kode dosen dengan dosen itu satu tabel. Ini satu tabel dan tersendiri. Kita tidak bisa membandingkan ini dengan ini, tidak bisa. Yang dibandingkan hanya dalam satu tabel, dalam satu line. Dalam satu ini saja yang kita bandingkan. Ya. Tidak bisa dari ini dengan ini, tidak bisa. Ayo loh, ini sudah jelas banget loh. Kok masih belum nyanda. Malahan kalau dosen dengan nilai tak bisa Mas Farhan, tidak bisa lompat ya. Dia tidak bisa lompat. Dia hanya per line saja. Saya kerja terus ini biar kalian paham. Ayo. Mana yang Nama kira-kira? dosen ke kode dosen, Bu. Nama dosen dan kode dosen jauh sekali. Nama dosen, kode dosen kan kita nggak lihat yang sebelah kiri Mas. Kita lihat yang sebelah kanan aja. Sebelah kanan aja ya kita lihat. Kode dosen kan sebelah kiri, nggak usah dilihat. Untuk yang ketergantungan transitif hanya lihat yang di sebelah kanan saja. Ayo, ini seharusnya sudah konfliknya enggak loh. Ini sudah saya ini kan. Nilai ke nama dosen
Nilai nama dosen, loh kan beda tabel, beda line, nggak bisa. Dalam satu line, dalam satu tabel. Nama dosen dengan nama MK, nggak ada juga, mana ada nama dosen dengan nama MK? Mana di sini? Nama dosen, nama MK, nggak ada, nggak boleh. Tidak boleh pindah tabel, hanya harus dalam satu tabel saja. Jadi pembandingkannya ini saja. Nama mahasiswa, nama mahasiswa saja. Untuk tabel yang pertama, hanya tabel pertama saja yang dibandingkan. Nomor kedua juga sama. Tidak bisa lompat ke tabel yang lain. Loh, harusnya ayo. Ayo, masa saya sudah ide tadi, ayo dilogikakan. Bandingkan dengan atribut bukan key dalam satu tabel. Bandingkan dengan atribut bukan key dalam satu tabel. Itu Nilai ke nama mata kuliah, Bu. Nilai ke mata kuliah juga beda dong. Nilai mana nilai? Nilai di sini, mata kuliah di sini, kan jauh, kan nggak bisa lintas. Jadi apa jawabannya sebenarnya? Jawabannya itu simple banget. Ayo, tapi saya pengen dari kalian, bukan dari saya, biar kalian lebih paham. Bagaimana? Nilai dan dosen, loh kan beda tabel Iren, nggak bisa lintas tabel kan? Harus dalam satu tabel, saja, dalam satu line. Ayo. Dan kode dosen itu berarti di sebelah kiri Iren. Kita tidak lihat yang kiri dulu. Kita tidak lihat kode dosen, kita tidak lihat NIM, kita tidak lihat kode MK yang berada di sebelah kirinya tanda panah itu kita nggak mau lihat. Kita lihat yang sebelah kanan saja. Berarti gimana? Ayo yang lain, masa yang ini itu aja yang jawab. Yang lain mana? Jangan malu-malu, jangan takut salah. Supaya siapa tahu nanti yang celetukan asal tuh yang betul. Ayo. Kalau ini saya sudah paham, saya gampang sekali nanti akan menjelaskan tentang 1 sampai 3. Jadi kalau harus paham untuk yang ketergantungan fungsional, ketergantungan penuh, dan ketergantungan. Jadi bagaimana? Ayo. Nih, itu dia jawabannya Salma, tidak ada. Ini jawaban yang saya minta, tidak ada. Lihat di sini, kan saya sudah bilang tadi. Yang dibandingkan adalah ketergantungan, atribut-atribut yang bukan key. Ya, berarti di sebelah kanan kan, dia nanti akan dibandingkan dengan atribut bukan key lainnya. Kalau kalian cek di sini, ini saya sudah kasih merah-merah nih. Di sini cuma ada 1 nama mahasiswa, di sini cuma ada 1 nama dosen, di sini cuma ada 1 nama MK, di sini juga sudah ada cuma 1. Terus kita membandingkan dengan siapa? Cuma 1, kecuali di sini ada alamat. Alamat mahasiswa. Ya, di sini ada nomor telepon dosen. Ada hobi dong. Nah, berarti saya bisa membandingkan. Kenapa? Kalau di sini ada 3 atribut yang bukan key. Ya. Di sini ada 2 atribut yang bukan key. Saya bisa bandingkan. Apakah nilainya 1-1? Ada pembandingnya. Ya, ada tempat untuk menguji. Tapi kan tadi nggak ada, namanya cuma 1. Berarti di sini tidak ada ketergantungan sensitif. Jadi setiap tabel itu nanti tidak semuanya ada ketergantungan sensitif. Ya seperti ini. Ya. Paham tidak? Paham ya? Itu tadi jawabannya sama. Tidak ada ketergantungan sensitif. Karena masing-masing tabel di sini hanya ada 1 atribut. Masing-masing tabel hanya punya 1 atribut saja.
berarti tidak ada penggantinya, berarti tidak ada berartinya ketegangan. Paham ya? Saya kasih lagi satu. Coba kita carikan. Ini dulu yang harus kalian pahami, harus betul-betul dipahami. Kalau tidak nanti dia lebih gampang gitu. Ya. Selamat. Ini agak bisa sih.